البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih di muka surat 116, masih kalam Imam As-Sa'di. Qala summa daraba masalan lima yunfiquhul kuffaru min amwalihim. Kemudian Allah membuat suatu permisalan, perumpamaan untuk apa yang diinfakkan oleh orang-orang kafir, yaitu berupa harta benda mereka. Allati yasudduna biha an sabilillah, yang dengan itu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa yasta'inuna biha ala itfa'i nurillah, dan mereka mempergunakan harta benda tadi untuk, yaitu berusaha memadamkan cahaya Allah. Bi annaha tubtilu wa tatmahil, atau kalau kembali ke harta berarti tabtulu wa tatmahil, bahwasanya harta benda yang mereka infakkan itu akan hancur dan lenyap. Tabtul sendiri artinya hilang, tatmahil luntur dan lenyap. Kaman zara'a zara'an yarju natijatah, seperti orang yang menanam tanaman dalam keadaan dia mengharapkan buahnya. Wa yu'ammilu idraka ri'ih, amala yu'ammilu, boleh juga, iya yu'ammilu, betul. Seandainya ya'mulu itu pun boleh, tapi ini dia rubai, yu'ammilu, yaitu dia mengharapkan berjaya mendapatkan ri', yaitu kesuburannya dan keuntungannya. Fa bainama huwa kadzalik id asabathu rihun fiha sir, maka tatkala dia dalam situasi seperti itu mengharap-harapkan penuaian yang bagus, ternyata angin yang di dalamnya ada sir, angin yang suaranya sangat keras berdesir dan cuacanya sangat sejuk menimpa tanaman tadi. Ai bardun syadid, yaitu sangat sejuk. Muhrik, yang dia membakar. Tayyib. Ma'ruf bahwasanya cuaca sejuk itu memiliki beberapa level. Level yang paling sejuk itu efeknya justru membakar, kata para perawat kesehatan. Kalau saking sejuknya justru dia polanya membakar. Nah, ini angin yang sangat sejuk, tanaman jadi terbakar. Seperti misalkan di Yaman itu, yang ketika angin yang sangat sejuk datang, justru dia nampak hangus, hitam atau coklat hangus, terbakar, padahal itu sangat sejuk saja, ternyata efeknya memang membakar. Fa'ahlakat zar'ah, lalu angin tadi membinasakan tanaman dia. Walam yahsul lahu illa ta'bu wal ana, tidak ada yang dia perolehi kecuali keletihan dan susah payah, kepayahan. Sudah keluar duit banyak untuk pembiayaan segalanya, tahu-tahu tidak bermanfaat, tidak mendapatkan hasil penuaian. Assalamualaikum. Baik. Wa ziyadatul asaf, dan tambahan duka cita. Asaf yaitu duka cita yang sangat besar. Ya, bayangkan para saudara kita, para petani setelah kerja keras berbulan-bulan, tahu-tahu datang angin topan atau barangkali datang banjir bah yang menyebabkan tanaman hancur atau busuk dan sebagainya, jelas sangat sedih. Nah, inilah gambaran orang kafir di hari kiamat. Amalan mereka hancur sia-sia. Beliau mengatakan fakadzalika haula'il kufarul ladzina qala Allahu fihim, maka seperti itulah orang-orang kafir tadi yang mana Allah berfirman tentang mereka, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta benda mereka. Yunfiqun ini pakai fi'il mudhari menunjukkan tajaddud, sering, dan
berulang-ulang melakukan yang seperti itu untuk menghalangi umat manusia dari jalan Allah. Liyasuddu, ini fi'il muta'addi, perlu maf'ul bih. Maf'ul bihnya adalah annas, liyasuddun nas, menghalangi umat manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha, Allah berfirman mereka memang akan menginfakkannya. Summa takunu alaihim hasrah, lalu infaknya tadi itu, nafkah tadi akan menjadi penyesalan yang besar terhadap mereka. Sudahlah duit terbuang sia-sia, ternyata tidak ada gunanya, bahkan menambah dosa dan tidak berjaya lagi. Nah ini hasrah, bukan nadamah tapi hasrah. Hasrah syiddatun nadamah, penyesalan yang amat sangat. Sebagaimana dalam hadis yang hasan, bahwasanya orang-orang kafir di dalam neraka, mereka akan diberi izin untuk menangis. Lalu mereka menangis karena penyesalan selama di dunia. Sampai-sampai seandainya kapal itu diletakkan di atas air mata mereka, pasti berlayar karena air yang sangat banyak, air mata mereka. Kita tahu hadisnya sahih, orang kafir nanti di hari kiamat badannya akan dibesarkan, giginya saja sampai sebesar gunung Uhud. Badannya hanya Allah yang tahu. Maka kapal boleh berlayar di air mata mereka untuk merasakan siksaan yang besar, karena ya, kalau sekecil kita masuk neraka langsung habis mungkin badan, tapi Allah besarkan agar dia betul-betul tersiksa selalu di dalam api neraka. Kemudian kenapa? Jadi gergasi bayi. Ya, gergasi yang disiksa terus-menerus. Kemudian tatkala air matanya habis, maka kemudian yang keluar adalah darah, air mata darah. Naudzubillah. Ini penyesalan di hari kiamat. Di dunia bersukaria, bersukacita sambil menjajah orang-orang yang baik. Di akhirat tunggu nanti. Inilah di antara pola penyesalan yang amat sangat. Summa yughlabun, kemudian mereka akan dikalahkan. Allah berfirman, wa ma zalamahumullah, dalam ayat yang di atas itu, dan Allah tidak menzalimi mereka. Allah tidak menganiaya mereka bi batali a'malihim, dengan dibatalkannya amalan mereka. Bukan Allah yang zalim, walakin, akan tetapi, kanu anfusahum yadlimun, mereka itulah yang dulunya selalu menzalimi mereka sendiri, menganiaya diri mereka sendiri. Diajak untuk ikut para nabi, tidak mau, malah lebih suka mendurhakai para nabi. Diajak untuk mentauhidkan Allah, malah lebih suka berbuat syirik, dan seterusnya. Nah ini menzalimi, merugikan diri sendiri. Haitsu kafaru bi ayatillah, yang mana yaitu tatkala mereka mengingkari ayat-ayat Allah, tak mau tunduk kepada Al-Quran, tak mau mengikuti ajaran Nabi, padahal diutuskannya Nabi Muhammad dengan segala mukjizat. Itu adalah ayat-ayat Allah, bagian dari tanda kekuasaan Allah juga. Wa kadzabu rasulah, dan mereka mendustakan utusan Allah Nabi Muhammad SAW. Waharisu ala itfa'i nurillah, mereka bersemangat untuk memadamkan cahaya Allah. Hadhil umur hiyallati ahbatat a'malahum, perkara-perkara inilah yang menggugurkan amalan-amalan mereka. Jadi ini kesalahan mereka sendiri. Wa zahabat bi amwalihim, dan menghilangkan harta benda mereka sia-sia. Mungkin sebagian syarikat-syarikat, sebagian keuntungannya sekian peratus diberikan kepada orang Yahudi untuk acara acara untuk merusak, mungkin lewat Freemasonry atau lewat Rotary Club ataupun yang lain-lain, ataupun kristenisasi dan seterusnya. Nah, amalan mereka hilang sia-sia dan nanti berdosa, akan mendapatkan hasil dosanya. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Kita naik ke atas tafsir dari Imam Ibnul Qayyim. Qala rahimahullahu ta'ala, hadza masalun darabahu Allah ta'ala. Ini ayat Ali Imran itu adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah Ta'ala liman anfaqa malahu fi ghairi ta'atihi wa mardatihi. Perumpamaan untuk orang yang menginfakkan hartanya bukan di dalam ketaatan kepada Allah dan keridhaan Allah.
Fashabbaha subhanahu ma yunfiquhu haula. Maka Allah yang Maha Suci menyerupakan apa yang diinfakkan oleh mereka min amwalihim, berupa harta benda mereka, fil makarimi wal mafakhir, di dalam kemuliaan-kemuliaan dan kebanggaan-kebanggaan, wa kasbis sana, dan untuk mencari sanjungan. Mungkin apa? Ingin mendapatkan sanjungan dari Paus. Kalau dulu Paus Yohanes Paulus, atau yang di Mesir yaitu apa? Paus anak lupa namanya, Paus Urbanus, atau yang satu lagi, dan seterusnya, agar dipuji. Oh, ini syarikat terbaik membantu kita untuk kristenisasi, atau yang lain-lain, dipuji oleh orang-orang. Wa husnil dzikr, dan agar disebut-sebut dengan baik. La yabtaghuna bihi wajhallah. Mereka tidak mencari wajah Allah, tidak mencari pahala yang terbaik dengan infak mereka tadi. Wa ma yunfiqunahu, dan apa yang mereka infakkan, liyasuddu bihi an sabilillah, mereka lakukan itu untuk menghalangi umat manusia dari jalan Allah, wattiba'i rusulih, menghalangi manusia untuk mengikuti para rasulnya. Seperti dulu di zaman Konstantin, 300 tahun sebelum diutuskannya Nabi Muhammad SAW, yang mana dia dengan kebanyakan para pendeta menghabiskan harta benda untuk memerangi orang-orang yang masih setia dengan ajaran Nabi Isa, yang mengatakan Isa adalah utusan Allah, sementara jumhur mereka mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Nah, maka mereka memerangi kelompok yang masih setia dengan ajaran Nabi Isa. Baik. Nah, lupa, yaitu kelompok Nestorius kalau tak salah, yang setia dengan ajaran Nabi Isa. Nah, mereka habiskan harta untuk memerangi kelompok yang setia tadi, yang setia mengikuti para rasul. Bizar'il ladzi zara'aha sahibuh. Allah memperumpamakan, menyerupakan amalan mereka tadi dengan tanaman yang ditanam, dengan tumbuhan yang ditanam oleh pemiliknya, yarju naf'ahu wa khairah, dalam keadaan dia mengharapkan manfaatnya dan kebaikannya. Fa asabathu rihun syadidatul bard jiddah, lalu tanamannya tadi tertimpa angin yang sangat dingin sekali, sangat sejuk. Yuharriqu barduha, sejuknya itu, cuaca sejuknya tadi itu sampai membakar ma yamurru alaihi minaz-zuru'i was-simar, apa saja yang dilewati oleh angin tersebut berupa tanaman dan buah-buahan, tumbuhan dan buah-buahan. Fa ahlakat dzalika zar'a wa aibasat, lalu angin tadi membinasakan tanaman tersebut dan mengeringkannya, membuatnya jadi kering. Waktulifa fisir, diperselisihkan apa mana sir, rihing fiha sir, angin yang di dalamnya ada sir. Fakir, ada yang mengatakan al-bardus syadid, yaitu cuaca yang sangat sejuk, suhu yang sangat dingin. Watil anar, ada yang mengatakan sir adalah api. Qalahu Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Ambari wa innama wusifatin naru bi annaha sir, hanyalah api itu disifati dengan sir litasriyatiha indalil tihab, karena dia itu berbunyi, bersuara ketika sedang berkobar. Ada suara seperti apa? Sesuatu yang bergemuruh, sesuatu yang meletup dan sebagainya. Watil, ada yang mengatakan asir asautul ladzi yashabur rih, sir adalah suara yang menyertai angin, min syiddati hububiha, disebabkan karena kuatnya tiupannya itu, ya ada pergesekan di udara sampai suaranya berdesir. Wal aqwalu salasatu mutalazimah, kata Ibnu Qayyim, 3 pendapat ini saling mewajibkan. Memang cuacanya sangat sejuk, sekaligus dia itu membakar seperti api, dan juga memang suaranya itu sendiri berdesir sangat kuat, menakutkan. Baik. Nah, seperti yang dulu di Yaman, kalau malam-malam habis sholat isya,
kita melewati kebun cemara, tatkala ada angin itu suaranya menakutkan. Kita tahu itu angin, kita tahu itu pokok cemara, tapi kalau orang tak tahu daerah situ, tak tahu situasi, dia takut seakan-akan ada suara horor di situ. Gantung baju juga putih. Nah, itu juga boleh. Pakai helm gantung. Tapi orang-orang pondok biasanya tak takut, cuma orang yang baru datang mungkin, oh ini suara apa, kenapa menakutkan macam itu. Nah, itu suara angin yang menerpa ujung-ujung dari apa tadi, yaitu pokok-pokok cemara itu. Lama-lama biasa jalan sana sini. Baik, disebutkan di sini kata beliau, fahuwa bardun syadid, maka yang namanya sir adalah cuaca yang sangat sejuk, suhu yang sangat dingin, muhriq, dia membakar, muhriqun yubsuh, yaitu kekeringannya sampai membakar, lil haras, membakar tanaman, anginnya memang sangat kering. Kama tuharriquhun nar, sebagaimana api yang membakarnya, membakar tanaman. Wa fihi sautun syadid, dan di dalamnya memang ada suara yang keras. Wa fi qaulih, di dalam firman Allah Ta'ala, asabat harsa qaumin zalamu anfusahum, angin tadi menimpa yaitu bendan atau tumbuhan suatu kaum yang menzalimi diri mereka sendiri, tanbihun ala anna sababa isabatiha li harsihim. Ini ada peringatan bahwasanya sebab angin tadi menimpa tanaman mereka huwa zulmuhum, yaitu karena kezaliman mereka sendiri. Makanya bencana-bencana di daratan dan di lautan, di gunung-gunung, di ngarai, di lembah, dan juga di pesisir pantai, itu sebabnya adalah karena dosa para hamba Allah Ta'ala. Kebanyakannya adalah demikian. Walaupun untuk orang yang baik, mungkin mencuci dosa, kalau tak ada dosa ya menaikkan derajat dia, menambah pahala, kesabaran, dan seterusnya. Tapi secara umum sebabnya memang maksiat-maksiat yang banyak terjadi. Fahuwallazi sallata alaihimur rihal madhkurah, maka Allah lah yang menguasakan kepada mereka angin tersebut, hatta ahlakat zar'ahum wa aibasat, sehingga angin itu membinasakan tumbuhan mereka dan mengeringkannya. Fadzulmuhum huwarrih. Nah sekarang ini yang dikatakan apa? Tasbihun murakkab. Angin, kezaliman mereka itu ibarat dari angin. Allati ahlakat a'malahum, yang membinasakan amalan-amalan mereka. Telah kita lewati, amalan diperumpamakan dengan apa? Biji-bijian, itu bijirin. Wa nafaqatihim, dan membinasakan nafkah-nafkah mereka, harta benda yang mereka belanjakan. Wa atlafatha, dan membinasakannya, menghancurkannya, memusnahkannya. Baik. Kemudian kita masuk ke fasal baru. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fasal masalul musyriki wal muwahhid, perumpamaan orang musyrik dan ahli tauhid. Wa minha qauluhu ta'ala, di antara perumpamaan dalam Al-Qur'an firman Allah Ta'ala, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Allah membuat suatu perumpamaan, yaitu berupa seorang lelaki, walaupun perempuan juga masuk di dalam pembahasan ini, yang pada dirinya ada orang-orang yang berkongsi. Jadi lelaki ini adalah hamba sahaya, dikuasai oleh beberapa tuan. Mutasyakisun, yang mereka saling berbagi, tergantung masing-masing membeli dengan harga yang sama, atau mereka apa istilahnya, tong-tong di sini, iuran, kalau di Indonesia bilang iuran. Mungkin dia membayar 10%, ini 10%, yang itu 80%. Nah, itu mutasyakisun, masing-masing berbagi kekuasaan sesuai dengan kadarnya pada hamba tadi. Wa rajulan salamal lirajul, dan ada lelaki yang lain, yaitu hamba yang kedua, dia selamat murni hanya dimiliki satu orang tuan saja. Baik. Hal yastawiyani masalah, apakah dua permisalan itu sama? Jawabannya adalah tidak sama. Berarti apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Kenapa? Allah memberikan taufik pada kita hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Allah Ta'ala, tak letih. Sementara kalau orang musyrik, kalau Tuhannya 3, letih nanti. Bulan ini persembahan untuk Tuhan yang ini, nanti petang Tuhan yang kedua minta juga kok, nanti Tuhan yang ketiga minta, letih kita. Berapa banyak duit yang dikeluarkan untuk mengurusi Tuhan yang banyak-banyak itu. Na'udzubillah. Nanti kalau ada gempa bumi atau ada air bah, nanti dia, waduh saya harus menyelamatkan 3 patung Tuhan saya, letih lagi. Sementara Allah Ta'ala dia yang justru melindungi kita. Jadi kalau Tuhan banyak harus dilindungi banyak-banyak. Ini mau ada air bah lagi, sementara patung di rumah saya ada 9. Aduh saya perlu siapkan kotak besar lagi, letih. Harus mengurusi Tuhan yang banyak-banyak itu. Bal aksaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Baik. Makanya seperti yang di sebagian kedai-kedai itu ada lebih dari 1 patung, di dalam 1, nanti di luar sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1, di sebelah sana 1, masing-masing ada rumah kecil. Susah untuk mengurus itu semua. Terkadang anjing juga tak kenal adab, kata orang-orang, lalu kencing pada Tuhan yang ini, susah lagi kita. Baik, kita baca catatan kaki. Qala fadilatu syaikhinal allamah Muhammad Al-Harari hafizahullah. Ini anak tulis dulu ketika beliau masih hidup. Sekarang beliau sudah wafat di Saudi itu ya, di Makkah. Baik, rahimahullah. Beliau berkata dalam tafsirnya, summa aurada subhanahu masalan min tilkal amsal. Kemudian Allah yang Maha Suci mendatangkan suatu permisalan dari permisalan-permisalan tersebut. Faqal, Allah berfirman, daraballahu masalah. Allah membuat suatu perumpamaan, bayyanallahu tamsila halatin ajibah. Maknanya Allah menerangkan perumpamaan dari suatu keadaan yang mengherankan. Ajib yaitu mengherankan atau mengagumkan. Bi ukhra misliha, dengan yang lainnya, keadaan yang lain yang semisal dengan itu. Baik, ada 2 hamba sahaya, dibuat perumpamaan, sama-sama hamba, tapi ternyata nanti hasilnya lain. Summa bayyanal masal. Kemudian Allah menerangkan perumpamaan tadi. Faqal rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Ada seorang lelaki hamba sahaya yang dikuasai oleh beberapa tuan yang berserikat, berkongsi, saling berbagi. Wal muradu bi darbil masalihuna, yang diinginkan dari membuat permisalan di sini adalah tatbiqu halatin ajibatin bi ukhra misliha, yaitu menerapkan suatu keadaan yang mengherankan dengan keadaan yang lain yang semisal dengan itu. Baik. Kenapa? Terkadang orang tak paham, dia itu berbuat syirik, dijelaskan juga tak paham. Maka Allah membuat permisalan, ada seorang hamba sahaya yang begini-begini. Bandingkan dengan hamba sahaya yang itu, yang tuannya hanya 1. Bayangkan Anda seperti itu. Kalau sesembahan Anda banyak, sementara orang itu sembahannya 1, dia tak letih dalam beribadah. Tayyib, kama marra fi awaili surati Yasin, sebagaimana telah berlalu di awal-awal surat Yasin pembahasan tersebut. Wa masalan maf'ulun sanin li darab. Iya, ini maf'ul bih yang kedua untuk daraba. Daraballahu masalan rajula. Asalnya daraballahu rajulan masala, sebagai permisalan, sebagai perumpamaan. Wa rajulan maf'uluhul awal. Rajulan, daraballahu masalan rajula, sebagai maf'ul bih yang pertama, rajulannya. Baik. Kemudian ukhira anisani, maf'ul bih pertama justru diakhirkan dari maf'ul bih kedua, dibalik untuk apa? Litaswiqi ilaih, untuk membuat kita rindu kepadanya. Ini dalam pembahasan balaghah. Baik, Allah hendak membuat suatu permisalan. Orang yang paham bahasa Arab, dia pengen tahu apa yang dibuat sebagai permisalan itu. Oh, seseorang yang begini-begini. Baik. Jadi maf'ul bih yang menjadi inti diakhirkan agar kita betul-betul telinga kita pusatkan apa yang akan dibuat permisalan ini. Baik.
waliyattasila bihi ma huwa min tatimmatih, dan agar bersambung dengannya sesuatu yang termasuk dari pelengkapnya. Apa itu? Yaitu fihi syuraka umutasyakisun. Ini pelengkap dari rojulan. Karena kita tahu rojulan ini dia nakirah. Jumlah yang setelahnya itu sebagai apa? Sebagai naat, sebagai sifat dari rojulan. Baik. Makanya masalah didahulukan, maf'ul bih kedua didahulukan, dia cuma satu kata saja. Sementara maf'ul bih yang pertama yang panjang itu diakhirkan agar tidak terlalu apa itu ya, jauh jarak antara maf'ul bih yang kedua dengan yang pertama. Karena kalau dibalik kembali ke pola yang asal, daraballahu rajulan fihi syuraka umutasyakisun masalan. Nah, ini terlalu panjang. Maf'ul bih keduanya terlambat nanti seakan-akan di pikiran kita. Itu diantara hikmahnya kenapa dibalik. Allatihiyal umdatu fit tamsil, yang mana naatnya itu menjadi patokan, menjadi umdah, muktamad di dalam permisalan ini. Karena inti permisalan ini apa? Membicarakan tentang banyaknya sesembahan orang musyrik. Berarti intinya di lafaz yang mana ini? Syurak fihi syuraka umutasyakisun. Inilah inti dari permisalan tersebut. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.